Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kerduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu ribuan honorer yang TMS pada seleksi P3K 2024 akan otomatis menjadi P3K paruh waktu. Begini penjelasan dari BKN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ribuan tenaga honorer yang dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi P3K 2024 cukup membuat penasaran. Nyatanya, meski tenaga honorer terdaftar pada database BKN atau masuk kriteria prioritas pada seleksi P3K 2024, tidak menjamin karir mereka akan aman jika mendapat status TMS. Tidak sedikit honorer TMS pada seleksi P3K 2024 yang meminta belas kasihan pemerintah agar diperhatikan dan lolos menjadi ASN. Semoga Pak Presiden Prabowo yang terhormat memperhatikan nasib kami yang TMS, karena kami sudah lama mengabdi. Komentar seorang warganet pada akun YouTube Usman Egi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Selanjutnya, soal tenaga honorer yang akan menjadi P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Aturan mengenai tenaga honorer mana saja yang berhak diangkat menjadi P3K telah dijelaskan dalam Peraturan Menpan RB nomor 347, 348, dan 349. Dalam peraturan tersebut diuraikan berbagai kriteria pelamar, syarat formasi, hingga pengalaman kerja yang dibutuhkan sesuai kompetensi jabatan. Pihak BKN menyebut seluruh pelamar yang memenuhi kriteria diwajibkan mengikuti proses seleksi, baik seleksi administrasi maupun seleksi kompetensi. Sehingga walau masuk dalam database BKN tapi tidak melakukan pendaftaran dan tak ikut seleksi, maka tidak akan diangkat menjadi P3K. Adapun tahap pertama dari proses rekrutmen ini adalah pendaftaran dan pengisian data oleh pelamar, yang kemudian diverifikasi oleh instansi terkait. Verifikasi ini akan menghasilkan dua kategori pelamar, yaitu mereka yang memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat atau TMS. Bagi pelamar yang tidak memenuhi syarat atau TMS, peraturan tahun ini tidak menjelaskan tindakan selanjutnya. Namun, mereka tetap memiliki kesempatan mengikuti seleksi P3K di tahun 2024
berikutnya. Maksudnya di tahun berikutnya atau sesuai kebijakan pemerintah. Sementara itu, bagi pelamar yang memenuhi syarat, mereka akan melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi mencakup ujian teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara yang dilakukan berbasis sistem CAT BKN. Penilaian seleksi ini akan disusun berdasarkan peringkat yang akan menentukan siapa yang saja yang berhak mengisi formasi P3K. Mengingat terbatasnya formasi yang tersedia, tidak semua pelamar yang lolos seleksi kompetensi akan mendapatkan posisi P3K 2024. Bagi pelamar yang berhasil mengisi formasi, mereka akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Sebaliknya, pelamar yang memenuhi syarat tetapi tidak berhasil mengisi formasi akan dipertimbangkan sebagai P3K paruh waktu. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Menpan RB nomor 347, 348, dan 349 yang menyatakan bahwa pengangkatan P3K tergantung pada kebutuhan formasi yang tersedia. Sekedar diketahui, data terbaru yang diperoleh dari BKN per tanggal 5 November menunjukkan bahwa jumlah pelamar P3K tahun ini mencapai lebih dari 1,3 juta. Namun hanya sekitar 1,3 juta yang berhasil melakukan submit. Dari jumlah tersebut, tenaga honorer yang memenuhi syarat ditandai dengan status warna hijau dan berpotensi untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu atau P3K paruh waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024. Informasi mengenai nasib tenaga honorer yang dinyatakan TMS pada seleksi P3K tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.